ini adalah sebuah keyakinan, bukan prasangka. Mana dalil? Agama ini adalah sebuah ilmu jaziman, ya, ilmu yang yakin, ilmu yakin. Tidak ada di sini terkandung sebuah keraguan. Mana dalilnya? Beragama itu harus dengan yakin, bukan dengan zon. Beda dengan agama jahiliyah. Jahiliyah apa agamanya? Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni minal haqqi syai'a. Kenapa kita tidak boleh mengikuti dhann? Karena di situ dhann itu la yughni minal haqq syai'. Apa artinya itu? Tidak ada memberikan faedah sedikit pun, tidak mengayakan, tidak membuat keberuntungan, tidak menambah untuk kekuatan hujah. Itu zon itu tidak bisa gitu. Kalau yakin ini beda dengan zon. Ya, zon itu sangka-sangka, praduga. Oh, mungkin kali ya, mungkin betul kali ya. Tidak ada mungkin dalam agama. Karena mungkin itu kenapa tadi? La yughni minal haqqi syai'a. Surah apa ya? Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Surat An-Najm. Banyak lagi ayat kayak gitu. Dalam surat Hud ada juga ya. Surat Yunus apa Hud itu? Fama ba'dal haqq illa dhalal. Ada ya? Tidak ada setelah kebenaran hak al-Islam ini, kebenaran Quran dan Sunnah ini, tidak ada lagi sesudah ini kecuali kesesatan yang nyata. Ba'dal haqq illa dhalal. Kesesatan yang ada setelah ini. Makanya siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah apa? Inna dina 'indallahi al-Islam. Al-Imran ayat 18. 19 atau 18? Syahidallah, mana dulu syahidallah dengan inadi? Syahidallah ya. Ya 19 lah. Kemudian ada ancaman siapa yang mencari agama selain Islam. Surat yang sama, ayat berapa? Tapi agak terpisah sedikit. Kenapa kita tidak boleh mencari agama selain Islam? Karena apa sebabnya? Ayo, ini penting untuk paman-paman ini. Siapa yang masih Nasara? Saudara Abi? Banyak. Saudara sepupu itu kan dong? Saudara sepupu aja ya. Sepupu dari pihak ibu apa mama apa bapak? Mama. Bapaknya juga. Bapak ada juga. Saudara sepupu mama dari mama ada juga. Banyak ya. Paman itu ya. Karena kan udah opung baru kan, opung perempuan kan ya Pak mualaf nih. Mualaf. Jadi apa? Semuanya Kristen. Iya ya. Terus. Kalau ya semuanya sih. Bapaknya Abi mualaf juga ada? Enggak. Lahir Islam, tapi adik-adiknya ada Kristen. Oh gitu. Kakaknya Kristen. Kakak Kristen, kakak Abi, kakek nih. Iya. Kakek. Iya. Karena apa? Waktu itu nikah sama Kristen itu lah. Terus itu ada yang pindah Kristen itu nih. Oh gitu, masya Allah ya. Dulu tuh pendidikan agamanya kan ini ya dulu kan. Cuman kalau di kampung sekarang karena opung untuk Islam, jadi kalau di kampung Abi itu Islam semua. Oke. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis melihat orang yang beragama Nasrani. Kenapa dia nangis? Kenapa nangis dia? Karena dia mikirkan kapan senangnya. Di dunia sudah miskin dia miskin yang tua, dia tua, miskin, nangis Umar bin Khattab.
Kapanlah kamu mau senang nih? Di dunia aja dah kamu bangsat. Sudah miskin papa lagi, nggak ada apa lagi. Habis itu di akhirat, Masya Allah lebih ngeri lagi lah. Mana dalilnya yang lebih ngeri itu? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Menangis langsung Umar bin Khattab karena dia tahu dia karena ilmunya ma'rifatullah, ma'rifatul dinihi, ma'rifatul nabi, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Dia tahu dia, ya jelas. Siapa yang paling takut kepada Allah? Innama yakhsha min ibadihi al-ula. Umar bin Khattab ulama apa enggak ya? Ya, Khalafur Rasyidin, orang yang terbaik setelah Nabi, setelah Abu Bakar, nomor 3 lah jadinya kan. Nabi, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, orang terbaik ya, berilmu nih, tinggi ilmunya nih, Rasyidin ya. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur Rasyidin. Dia mantan pemain. Pernah Nabi berwasiat kepada Umar. Apa bunyi hadis tentang Umar ini? Dia mengeluhkan keadaan lama. Waktu memori lama, apa nama istilahnya? Kisah-kisah lama itu apa namanya ya? Apa dalam istilah dalam bahasa Indonesia? Legenda ya? Enggak, orang yang adalah catatan-catatan lamanya, apa namanya? Legenda ya? Kenangan buruknya lah. Sejarah kelam ya? Iya, sejarah kelamnya. Sejarah kelamnya rata-rata kalau Abu Bakar baru baik dia, bagus sejarah masa lalunya. Kalau masalah Umar bin Khattab ini kelam, tapi walaupun kelam jadi radhiyallahu anhu. Seperti radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Allah telah ridho walaupun dia kelam, tapi ridho. Apa sebabnya Allah ridho sama sahabat? Sama sahabat Umar, padahal dia dulu pemusuh sekali deh. Dia mengingat masa lalunya, nangis dia. Kemudian apa nasihat Nabi kepada dia? Mantan-mantan kelam ini apa? Dia sendiri nangis kadang-kadang dia ketika salam ke kanan ketawa, salam ke kiri nangis. Ayah, ketika dia masih ingat seru-serunya dia beribadah kepada patung terbuat dari makanan. Lapar perutnya nyembah, dimakan patung Tuhannya. Hebat sekali aku hebat, Tuhannya aku makan dulu ya. Tawa dia. Ingat ya kan? Ya, begitu dia salam satu lagi nangis dia, teringat dia masa-masa yang tidak bagus tadi. Meninju adik iparnya, suaminya Fatimah, adik kandungnya Fatimah bintu Khattab, kan dia itu karena dia ikut membantu menyelamatkan istrinya. Mungkinlah istrinya digitukan sama abang ipar, terus dibiarkan. Mana letak pembelaan seorang suami kepada istri ya? Tapi nggak bisa. Umar bin Khattab badannya besar, gampang aja dia membanting, rapat di Smackdown apa namanya? Dia habisilah, dipelasah lah. Kemudian Fatimah bintu Khattab tadi apa dia bilang? Wahai Umar, apakah kamu membunuh, mau menyiksa orang yang bersaksi kepada tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bersaksi Muhammad Rasulullah, itu karena itukah kamu membunuh? Kamu akan menyiksa dan segala macamnya. Apa kayak gitu? Bagaimana otakmu ini? Apa yang isi ya? Biasanya Umar kalau dia sudah marah, orang nggak berani. Ini kok berani? Jadi sebuah tanda tanya. Umar mana ada orang gemetar? Jin aja gemetar nih, ya kan? Nah itulah kisah kelamnya segelintir, sekelupit kan? Ya, apa nasihat Nabi kepada mantan seperti ini? Ittaqillah, pernah dengar ini? Kayaknya pernah Nabi bilang, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah.
Haitsu ma kunt. Oh iya. Haitsu ma kunt. Kayak semuanya. Ya, apa artinya itu? Bertakwalah kamu dimanapun saja berada. Termasuk kita juga, kita yang masih hidup ini, ya, karena orang hidup tidak pernah aman dari fitnah. Kalau kamu mau mengambil sebuah qudwah, izastanna fastannu biman qad mat. Apa artinya kata Nabi dibilang? Ibnu Mas'ud yang bilang siapa itu? Izastanna, apabila kamu mau bersunnah, mengambil contoh teladan, fastannu biman qad mat. Hendaklah kamu mengambil sunnah, berqudwah kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa orang meninggal yang kita ambil? Nah, orang hidup. Bisa jawab? Karena orang hidup, fa innal hayya la tu'man, la tu'min fa tu'man. La tu'man minal fitnah. La tu'minu minal fitnah. Tidak aman dari fitnah. Manusia hidup kan bisa berubah. Manusia hidup yang dinilai itu apa? Innama ibrah, sesungguhnya yang menjadi patokan itu adalah bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Bukan biniat aja ya, bil khawatim apa artinya? Terus ingat. Innamal a'malu bi khawatimi. Akhirnya. Di akhirnya. Ya, itulah kadang dia beramal dari awal sampai tua, tinggal sejengkal lagi. Terus dia beramal dengan amalan neraka. Akhirnya masuk neraka. Ada lagi orang yang beramal dari kecil neraka terus sampai di akhir hayatnya. Siapa contohnya nih? Yang neraka terus tinggal sejengkal lagi masuk neraka, dia beramal dengan amalan surga. Akhirnya dia dicatat sebagai penghuni surga. Siapa nih? Pembunuh 9 orang. Nah, itu. Ada lagi seperti itu juga. Nah, jadi ini adalah datang dari Nabi. Apa makna beriman kepada Rasulullah itu apa? Ma makna Muhammad Rasulullah? Salah satunya adalah ta'atun fi ma'amar. Apa lagi? Wa ta'atun fi ma'amar wa tasdiqu fi ma'akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkan. Itu dari Nabi kabar itu kan? Walaupun tinggal sejengkal, kalau memang takdirnya sudah tercatat penduduk surga, dia beramal dengan penduduk surga. Sekalipun dari awalnya startnya dengan amal neraka. Pertanyaan lagi, kok seperti itu ya takdir? Berarti kejam. Bagaimana ceritanya, masih ingat? Ingat wasuannya ya. Kenapa kok bisa gitu, Lid? Berarti tidak perlu kita berusaha. Kalau sudah takdir sudah seperti itu, ngapain lagi? Masih ingat jawabannya? Ini penting ini. Pernah orang salah dalam, makanya terjadinya Qadariyah, Jabariyah di situ letaknya. Firqah pertama muncul dalam Islam Qadariyah itu ada. Orang yang pengingkar qada dan qadar. Kalau gitu, ngapain kita berusaha lagi? Masa Allah kayak gitu kali? Sudah tinggal sejengkal masuk surga, akhirnya masuk neraka. Tinggal sejengkal masuk neraka, akhirnya masuk surga. Kalau beriman kepada takdir kayak gitu, bagaimana ini? Nah, bingung jadinya kan? Kalau ditanya orang gimana? Ditanya mana nanti kalau udah punya anak atau punya istri, ditanya gimana nih? Apa jawaban kita? Perlu ini nanti. Karena kenapa kita harus beramal? Karena pertama takdir itu nggak dikasih tahu. Karena nggak dikasih tahu kita berusaha. Kecuali kalau dikasih tahu nggak perlu usaha. Nggak dikasih tahu mau buruk, mau neraka, mau surga, atau dikasih tahu. Jadi kenapa kita beramal? Supaya mempermudah. Kenapa seperti itu? Katanya amalan surga dari awal sampai sejengkal lagi masuk surga. Jadi amalan surga yang dia berbuat itu bukan karena Allah. Bukan karena ini kan masih mantap nih ingatan ya.
Si bisa lah. Oke ya. Enggak apa kali lah ya. Bagus itu. Kalau enggak ingat, kita bisa salah guna nanti. Salah persepsi, salah paham. Su'ul fahmi ada itu. Yang disebut su'ul fahmi, ya. Jeleknya pemahaman akhirnya bid'ah. Bid'ah terjadi karena jeleknya pemahaman tadi. Salah buruk sangka kepada Allah itu bahaya, itu kufur nanti. Orang yang buruk sangka kepada Allah jadi kufur. Hendaklah orang yang meninggal itu, orang tua-tua itu harusnya husnuzon kepada Allah. Allah itu tidak pernah melakukan kezaliman. Mana dalilnya? Wa ma dalam surat Qaf, bizallamin lil ibad, la takhtasimu ladayya wa qad kuntu apa tadi? Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamil lil abid. Tidak pernah, jangan kamu bertengkar woi manusia di hari kiamat nanti. Kau bertengkar-tengkar saling menyalahkan, salah menyalahkan. Bukan gak pernah aku kirim kepadamu kitab rasul-rasul 120.000. Ya kan? Bukan tak aku kirim kitab-kitab. Seluruhnya sudah aku kasih. Qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sudah aku peringatkan kamu dengan ancaman-ancaman. Kenapa kamu enggak mendengar? Kenapa enggak kamu pasang telinga mata hatimu? Aku enggak pernah berbuat zalim. Apapun tindakanku itu sudah ada dulunya, sebelumnya peringatan yang banyak, ya. Termasuk Ami sebagai hujah juga sedikit nih, mungkin ya. Ya begitu. Sudah datang peringatanku, rasulku sudah datang, semua kitabku sudah menjelaskan, nabiku sudah menerangkan dengan detail. Katanya taraktu fikum fil bayda, taraktumu apa bunyinya? Taraktukum fil bayda. Kutinggalkan kamu di dalam cahaya putih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Nah, apalagi yang tidak jelas? Bagaimana kalau siangnya? Terang benderang lah. Bayda tadi. La yaziru anha illa halik. Tidak ada yang yazir, yang melenceng dari al-Islam kecuali celakanya. Celaka, makanya berhati-hati dengan apa yang Nabi tinggalkan. Termasuk tadi, mungkin Nabi lupa gitu ya. Langkah terbaik dalam pandangan Allah apa? Langkah yang paling Allah cintai. Langkah mengambil jarak yang sangat dekat. La tasuddu. Ini mungkin Nabil lupa ya, namanya manusia anak malaikat ya. Langkah yang paling Allah cintai itu adalah langkah yang menghubungkan shaf. Shaf itu siapa yang menghubungkan, Allah hubungkan dengan rahmatnya. Siapa yang memutus, yang merenggangkan, Allah renggang juga. Karena itu adalah untuk Allah. Ibadah shaf lurus itu untuk Allah kan? Salat itu untuk Allah kan? Sebaik-baik salat itu salat yang paling lurus seperti malaikat berjejer di hadapan Allah nanti. Bagaimana sifat berbarisnya malaikat, safan-safannya itu gimana? Berjejer lurus kayak orang sholat. Gak ada jarak antara sedikit pun, karena di situ nanti ada setan yang akan mengisi. Dalam hadis Nabi ketika apa? La tazaru furuja li syaitan. La tazaru, jangan kamu tinggalkan furuj. Furuj itu artinya jarak, walaupun sedikit. Li syaitan, karena syaitan seperti anak kambing nanti menyela. Nah, tapi kalau orang-orang nggak ngerti, bapak-bapak itu gimana lagi ya kan? Kita yang sudah tahu kita amalkan. Kita sudah jadi ulama itu. Siapa yang dikatakan ulama? Orang yang tahu ilmu dan diamalkannya.
Satu ilmu yang diamalkan tahu ulama tuh. Berapa banyak orang yang ilmunya segudang tapi nggak diamalkan satupun. Abu Jahal nggak pandai dia Abu Jahal. Abu Jahal itu hebat itu. Kalau nggak hebat nggak jadi panglima perang Badar dia, nggak pemimpin Quraisy dia. Hebat dia. Di mana bodohnya Abu Jahal ini? Tuhannya itu yang nggak beres. Ya, Tuhannya masa batu, masa perunggu, masa makhluk mati, tidak mendengar, tidak melihat, kan bodoh. Habis itu menghalang-halangi orang dari hidayah pula lagi, memaksa-maksa orang murtad pula lagi kembali ke kan Abu Jahal. Kan dia pemimpin orang yang memusuhi Nabi itu. Makanya bapaknya orang bodoh. Orang yang tidak mau Islam aja udah bodoh, apalagi pemimpin orang menghalang-halangi lagi malah. Banyak kali apanya derajatnya apa tuh? Kebodohannya. Kasus ya. Berlapis kasus berlapis-lapis. Jadi itu Rasulullah memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab sebagai mantan masa kelabu ya. Dengan cara itu, bagaimana caranya? Bertakwa di mana saja berada. Apalagi wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, apa artinya? Wa'atbi'i sayyi'ah. Dulunya kan jahat, kelam, sayyi'ah. Wa'atbi'i sayyi'atil hasanata. Atbi'i sayyi'atal hasanata. Betul. Wa'atbi'i sayyi'ata, engkau iringi perbuatan jelek. Nah, jadi manusia ini kan nggak tahu kita menyangka mungkin bagus tapi di pandangan Allah jelek. Nah, apalagi yakin nah, itu tuh lebih pantas lagi. Kadang-kadang orang yang menganggap dia itu benar saja bisa jadi paling sesat. Ada dalilnya, surat. Dia sudah menganggap sudah bagus sekali amalannya, tapi di pandangan Allah merugi dalam amalannya. Surat apa kemarin? Masih ingat? Qul hal nunabbiukum. Surat apa itu? Nunab ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Al-Kahfi 103. Itu. Mau enggak kami tunjukkan? Nah, itu dia maksudnya tadi itu. Orang yang beramal sia-sia saja beramal, tapi dia malah sebaliknya menganggap diri sebagai orang yang paling sebaik-baik beramal. Ada pula orang kayak gitu ya. Dia paling sesat tapi dia menganggap annahum yuhsinuna sun'a. Bahaya. Ini yang parah itu. Jadi berhati-hati. Wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, apa artinya? Hendaknya kamu mengiringi perbuatan jelek dengan perbuatan hasanah, dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, ya namanya manusia. Berbuat salah, siapa yang tidak salah? Namanya manusia pasti salah. Karena manusia ini mahalli khata'i. Mahallu khata'i ya. Tempatnya berbuat salah. Manusia ini salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nah itu sebaik-baik orang salah itu bukan orang yang tidak berdosa, tapi orang yang bertaubat setelah melakukan dosa. Karena nggak ada manusia itu yang tidak ada dosa. Hebat sekali, malaikat rupanya dia. Tidak ada orang yang bersih. Siapapun tidak ada yang bersih. Semuanya ada banyak sedikit salah. Oke, apa gunanya kita mengikuti dosa dengan kebaikan? Perbuatan dosa itu kita iringi yang salah itu dengan yang baik, yang benar. Gunanya untuk apa tuh? Tamhuha, apa artinya? Tamhuha. Muhit apa? Lanahbatonna, ada baton. Tamhuha artinya untuk menghilangkan salah. Sama dengan
biasanya kita yang salah nabok-nabok aja nabok-nabok. Betul? Ada orang kayak gitu kan, jahat ya. Terus dikasih hadiah, dikasih sama orang yang menabok tadi, orang yang korban ditabok itu dia kasih duit, dikasih makan, dikasih segala macam rumah. Bisa enggak hilang yang salahnya tadi? Karena dia sering berdosa, sering berbuat salah, selalu bikin recok, selalu bikin apa dia? Ada orang kayak gitu, merusak, menyengsarakan orang. Di akhir hayatnya dia bagaimana lagi? Taubat dia. Kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan setelah dia taubat. Kira-kira orang yang banyak salah itu, banyak memberikan kebaikan, bisa enggak hilang kesalahannya? Tamhuha, mudah-mudahan harapannya memang itu. Hilang semua kesalahan tadi, terhapus kesalahan dengan perbuatan baik. Mana dalilnya dalam surah apa itu? Juz 30 ada itu. Orang yang banyak kebaikan itu gimana deh? Orang yang sedikit kebaikannya itu gimana deh? Ada enggak? Faman ya'mal khairan yara. Satu lagi. Tuh, salah satu lagi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu akhir-akhirnya juga itu. Fa'amma sakulat. Sakulat apa artinya sakulat? Saqil, al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Masih ingat? Al-hajar, hajar aswad tahu? Batu itu bagaimana sifatnya? Saqil. Saqil apa? Berat. Wal waraq, apa itu wal waraqu? Daun. Daun itu ringan. Nah, itu jadi sakulat itu berasal dari sakil, sakilun, sakulat. Siapa yang berat timbangannya, karena dia timbangannya